Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan gereja kita kadang mendengar ungkapan seperti ini, "Saya hanya umat biasa." Kalimat itu terdengar rendah hati, tetapi kalau kita renungkan lebih dalam, sebenarnya tidak ada orang yang hanya umat biasa dalam gereja. Setiap orang yang dibaptis memiliki martabat yang luhur. Setiap orang yang dibaptis menjadi bagian dari umat Allah. Setiap orang yang dibaptis dipanggil untuk hidup kudus dan ikut ambil bagian dalam misi Kristus. Ini salah satu penekanan penting dalam gereja sinodal. Gereja bukan hanya milik para imam. Gereja juga bukan hanya milik para uskup. Gereja bukan hanya milik pengurus. Gereja adalah umat Allah. Tentu dalam gereja ada tugas dan pelayanan yang berbeda. Uskup memiliki tanggung jawab menggembalakan gereja lokal. Imam bekerja sama dengan uskup dalam pelayanan sabda, sakramen, dan penggembalaan. Diakon melayani dalam semangat kasih. Biarawan dan biarawati memberi kesaksian melalui hidup bakti. Awam hadir dalam keluarga, masyarakat, dunia kerja, pendidikan, budaya, ekonomi, politik, dan berbagai bidang kehidupan. Tetapi semua perbedaan ini tidak boleh membuat kita berpikir bahwa hanya sebagian orang yang aktif, sementara yang lain hanya menerima. Dalam gereja sinodal, semua orang dipanggil untuk ambil bagian. Mengapa? Karena dasar utama partisipasi kita bukan jabatan, tetapi baptisan. Melalui baptisan, kita dipersatukan dengan Kristus. Kita menerima Roh Kudus, kita menjadi anak-anak Allah, dan kita menjadi anggota tubuh Kristus. Maka, seorang ibu yang mendidik iman anak-anaknya sedang mengambil bagian dalam misi gereja. Seorang ayah yang bekerja dengan jujur dan membangun keluarga dalam kasih sedang mengambil bagian dalam misi gereja. Seorang guru yang mendidik dengan hati sedang mengambil bagian dalam misi gereja. Demikian juga seorang OMK yang menggunakan media digital untuk pewartaan sedang mengambil bagian dalam misi gereja. Seorang katekis, organis, lektor, pemazmur, petugas tata laksana, pengurus lingkungan, relawan sosial, pendamping orang sakit, semua ikut membangun tubuh gereja. Bahkan seorang lansia yang setia mendoakan gereja pun mengambil bagian dalam misi tersebut. Kita perlu mengubah cara pandang. Gereja bukan panggung tempat sebagian orang tampil dan sebagian lain menonton. Gereja adalah tubuh. Dalam tubuh, setiap anggota penting. Mata tidak bisa berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Kepala tidak bisa berkata kepada kaki, "Engkau tidak berguna." Demikian juga dalam gereja. Kadang yang tampak sederhana justru sangat penting. Orang yang menyiapkan kursi, membersihkan gereja, mengunjungi orang sakit, menyapa umat baru, mendampingi anak-anak, mengelola media sosial paroki, semuanya adalah bagian dari kehidupan gereja. Namun ada tantangan. Apakah paroki dan komunitas kita sudah sungguh memberi ruang bagi semua karunia? Atau kita hanya mengandalkan orang yang sama? Apakah orang muda sungguh diberi kepercayaan? Apakah perempuan diberi ruang yang sesuai dengan karunia dan kompetensinya? Apakah kaum miskin hanya menjadi objek bantuan atau juga didengarkan sebagai subjek yang punya pengalaman iman? Apakah umat yang jarang aktif langsung dicap tidak peduli atau kita berusaha memahami mengapa mereka menjauh? Gereja sinodal mengajak kita untuk mengenali karunia-karunia yang ada di tengah umat. Kadang gereja kekurangan tenaga, bukan karena umat tidak punya kemampuan, tetapi karena kita belum sungguh mengenali, memanggil, mendampingi, dan memberi kepercayaan. Partisipasi tidak berarti semua orang harus menjadi pengurus.
Ini juga penting. Tidak semua harus masuk struktur, tetapi semua dipanggil untuk hidup sebagai murid Kristus di tempat masing-masing. Seorang dokter bermisi di rumah sakit. Seorang pedagang bermisi melalui kejujuran. Seorang mahasiswa bermisi melalui pencarian kebenaran. Seorang pekerja kantor bermisi melalui integritas. Seorang petani bermisi melalui kerja yang tekun dan penghormatan terhadap ciptaan. Seorang konten kreator Katolik bermisi melalui kata-kata yang membangun, bukan memecah belah. Saudara-saudari terkasih, kalau kita sungguh memahami gereja sebagai umat Allah, maka kita tidak akan mudah berkata, itu urusan mereka. Kita akan berkata, ini gereja kita, ini misi kita, ini panggilan kita bersama. Maka mari kita bertanya, apa karunia yang Tuhan berikan kepada saya? Di mana saya bisa mengambil bagian dalam gereja? Siapa yang perlu saya ajak agar karunia-Nya juga berkembang? Gereja sinodal membutuhkan semua orang, bukan karena gereja kekurangan pekerja, tetapi karena Roh Kudus memang berkarya dalam seluruh umat Allah. Pada episode berikutnya, kita akan membahas pertobatan dalam relasi. Karena berjalan bersama tidak mungkin terjadi kalau relasi kita masih dikuasai oleh kuasa, jarak, kecurigaan, atau sikap saling menutup diri. Terima kasih, Tuhan memberkati.